Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari kita buka silat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari kita buka silat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari kita buka silat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Mari kita buka silat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah permasalahan yang menjadi perbincangan hangat dari dulur-dulur Sejahtera beberapa hari ini ya dulur-dulur. Jadi informasi yang kita maksud dulur-dulur adalah sebuah iklan, ya kan, kita sebut saja iklan penerimaan siswa baru Persaudaraan Sejahtera lah. Ya, informasinya kita dapat dari wilayah Pamekasan dulur-dulur. Hanya saja di sini yang membuat dulur-dulur agak gimana ya, sedikit risih lah melihat sponsor ini atau iklan ini. Pengurus Sejahtera setempat mencantumkan biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 dan itu free seragam atau kita sebut sakral dulur-dulur. Yang secara otomatis apabila dulur-dulur mendengar sebuah kalimat administrasi atau anggaran-anggaran seperti ini dulur-dulur pasti akan melakukan sebuah protes. Yang dimana semua orang-orang tahu ya kan bahwa latihan di Sejahtera itu gratis. Ya mungkin kalau untuk biaya UKT atau pengesahan itu wajar lah ya. Tapi ini baru masuk saja sudah dimintai uang Rp300.000. Di sini kita akan tanggapi bersama mengenai informasi ini dulur-dulur. Jadi kalau saya pribadi ya, karena saya juga menjalani kegiatan berorganisasi ya, organisasi Sejahtera di wilayah Jakarta ini, di wilayah ibu kota ini, apapun kegiatan ya dulur-dulur ya. Kalau di Jakarta ini semuanya itu pasti ada anggarannya. Bahkan tidak jarang ketika saya dulu menawarkan diri untuk melatih dalam suatu sekolahan ya kan. Di sini saya ditanyai, kira-kira untuk biaya bulanannya berapa? Dan bahkan di rayon tempat saya melatih ini dulur-dulur, sampai sekarang siapapun siswa baru yang mendaftar, pasti orang tuanya menanyakan, ini untuk biaya pendaftarannya berapa? Terus bulanannya berapa? Seperti itu di kota-kota besar itu dulur-dulur. Jadi segala satu itu harus ada anggarannya, harus ada uangnya. Intinya seperti itu dulur-dulur. Dari cerita saya tadi dulur-dulur, sebenarnya namanya organisasi itu tanpa adanya anggaran itu tidak akan berjalan dulur-dulur. Tanpa ada uang itu tidak akan berjalan, tidak akan berkembang. Hanya mengembangkan menggunakan fisik saja tanpa adanya anggaran, ini juga sulit. Itu sejak zaman dulu sebenarnya. Hanya saja dalam setiap pelatihan Sejahtera ini memang sedikit berbeda dengan bela diri yang lain. Yang rata-rata pelatihnya ini ikhlas ya kan, melatih tanpa dibayar. Itu yang membentuk sebuah pemikiran-pemikiran siswa bahkan warga Persaudaraan Sejahtera bahwa kesannya latihan Sejahtera itu gratis. Yang padahal latihan Sejahtera itu pasti juga ada biayanya, ada anggarannya. Entah itu mungkin digunakan untuk kas ya kan, atau iuran bulanan lah sifatnya untuk bayar tempat latihan kalau tempat latihannya yang berbayar. Sakral ini kan tidak mungkin kita minjam, pasti kita juga beli sendiri. Kalau saya dulu memang lungsuran dulu bekas-bekasnya siswa yang sudah jadi warga dulu, karena saking tidak adanya uang. Mungkin pada saat itu bisa dibilang saya ini sebagai siswa PSJT yang sifatnya minus lah dulur-dulur. Tidak seperti siswa-siswa yang lain yang sama orang tuanya didukung ya kan, sakral dibelikan ya kan, UKT kenaikan sabuk dibayarin. Kalau saya dulu baru daftar latihan aja sakralnya lungsuran ya kan, bekas siswa yang sudah jadi warga udah sobek-sobek semua, udah bolong-bolong semua. Dikaitkan dengan permasalahan yang kita bahas saat ini dulur-dulur, saudara kita Sejahtera yang apabila benar adanya membuka tempat latihan atau membuka tahun ajaran baru dengan biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 ini, sebenarnya kalau kita menyikapi secara positif, ini sebenarnya tidak masalah dulur-dulur. Ini menurut saya sih. Karena dia di sini mengambil simpelnya mungkin ya. Apabila ada siswa masuk, ketika menjadi siswa, dia di sini sudah diatributi atau sudah menggunakan sakral. Jadi ketika latihan itu dilihat enak dulur-dulur. Saya yakin dimanapun tempat latihan, tanpa adanya administrasi seperti ini pun, pasti siswa diminta oleh warganya untuk tetap membeli sakral. Jadi sebenarnya konsepnya dulur Pamekasan ini sebenarnya mengambil simpelnya dulur-dulur. Yang padahal apabila dikalkulasikan ya, ini menurut perhitungan saya pribadi, jadi sakral, kalau sakral umumnya sekarang ini ya, kalau dari tangan pertama bisa 170 sampai 190. Mungkin dengan tangan kedua atau tangan ketiga bisa sampai 210 atau selebihnya lah.
Sisanya bisa dipergunakan untuk kas organisasi atau kas siswa itu sendiri. Untuk keperluan apabila mau membeli P3K ya kan, atau iuran apapun untuk menambah suatu hal yang kurang lah sifatnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Ini kalau menurut saya pribadi, karena untuk 300.000 itu perhitungan orang yang aktif di organisasi atau dulur-dulur yang di sini masih melatih lah, masih aktif melatih. Monggo silakan cross check atau dihitung apabila siswa ZRAT itu masuk latihan. Ini siswa ini kira-kira membutuhkan apa saja. Nah, dikalkulasikan dengan biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 itu tadi, itu sebenarnya hitungannya sama saja dulur-dulur, atau mungkin bahkan bisa lebih. Namun pendapat saya tadi didasari dengan apabila sang siswa dan orang tua siswa ini tidak keberatan. Jadi tidak ada permasalahan dari orang tua atau dari sang siswa. Dan saya pun yakin apabila ada siswa ZRAT ya kan, yang apabila informasi ini benar adanya, mendaftar di tempat latihan ini dan dia tidak memiliki budget yang cukup, tidak punya uang 300.000, ini pasti akan diusahakan dan tetap akan diterima dulur-dulur. Tidak ada ceritanya tempat latihan ZRAT itu menolak siswa, tidak ada. Jadi saya harap buat dulur-dulurku semua dalam menerima informasi ya, alangkah baiknya kita menyaring lagi informasi yang kita terima ya, apakah informasi ini benar adanya atau tidak. Tapi kalau bagi saya pribadi sih, ini foto ini editannya noob banget dulur-dulur. Ini bisa jadi orang-orang yang mencoba mengadu domba kita. Karena untuk desain iklan ya atau sponsor zaman sekarang ini seperti ini gambar udah pecah, ini noob banget editornya dulur-dulur. Tapi mohon maaf ya apabila ini sponsornya memang benar adanya, tapi memang editannya kurang menurut saya dulur-dulur. Tapi bila mana benar adanya, ya ini mohon maaf ini saran saya pribadi ya. Alangkah baiknya jangan dicantumkan untuk biaya regis atau biaya pendaftarannya dulur-dulur. Karena ya dulur-dulur ZRAT ini kan banyak, pemikirannya berbeda-beda. Ya kalau yang pemikirannya sudah memahami apa maksud dan tujuannya. Tapi apabila dulur-dulur yang mungkin di sini tidak aktif atau tidak bisa memahami lebih jauh lagi apa yang dimaksudkan atau ditujukan dulur-dulur kita ini ya kan, ini pasti akan menimbulkan opini atau pendapat yang berbeda-beda, kan sangat disayangkan. Jadi akhirnya dulur sama dulur ini miskomunikasi. Oke dulur-dulurku, intinya dari permasalahan ini semoga tidak menyurutkan semangat dulur-dulur dalam mengembangkan organisasi persaudaraan sejati Trate. Apapun rintangannya, apapun halangannya ya kan, sekalipun dihujat dulur-dulur sendiri, selama niat dan tujuan kita baik, monggo dulur-dulurku lanjutkan. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat.